yang menjadikan langit, bumi, dan segala isinya. Ibadah ini ditahbiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Yehova, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Kita berdoa. Anugerah yang sempurna telah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Engkau melayakan kami dengan darah yang kudus, darah anak domba Allah. Ya Aba, ya Bapa, bertakhtalah di atas puji-pujian. Lawanlah kami, Roh Tuhan di tengah-tengah kami, dan kami mau menari-nari, menaikkan puji-pujian, dan genaplah firman Tuhan. Lebih baik satu hari di batang daripada 1000 hari di tempat lain. Terpujilah Engkau Tuhan, diberkatilah umat Israel, dan diberkatilah tempat kudus di Yerusalem, Gunung Sion, dan bukit-bukit. Amin. Sudah dipersilakan dulu. Kita ingin menyanyikan pujian kita. Berbahagia yang hidup.
Sekali lagi pembacaan ayat episil kita di dalam 1 Yohanes 3 pasal 3 ayat ke-19 sampai ayat ke-24. Saya membacakan ayat yang ke-19, jemaat Tuhan pada ayat ke-20, dan di ayat terakhir ayat yang ke-24 kita sama-sama membaca dengan judul pikok keyakinan di hadapan Allah. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran, demikian pula kita boleh memenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang terkasih, kalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Sama-sama. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Dia karuniakan kepada kita. Amin. Terima kasih sudah kita sama-sama berdiri. Berita pengakuan dosa. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Marilah kita mengucapkan 10 perintah Tuhan demikian. 1. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjutmu tumbuh di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya dan amin. Cuma dipersilakan dulu kembali. Selanjutnya kita akan berdoa untuk sekolah minggu kepada guru sekolah minggu dan anak sekolah minggu. Boleh maju ke depan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum sekolah minggu masuk dalam ruangan sekolah minggu, kita mau berdoa bersama untuk sekolah minggu. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat segala kasih dan anugerah Tuhan yang melimpah atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah memuji mengagungkan nama Tuhan lewat pujian penyembahan kami. Dan tiba saatnya Tuhan, sekolah minggu akan masuk dalam ruangannya. Kami menyerahkan dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan Kau berkati sekolah minggu. Berkati Tuhan dalam setiap proses kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan boleh bertumbuh, berkembang di dalam kasih Tuhan.
dan nama Tuhan diagungkan, dimuliakan lewat kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga untuk guru-guru sekolah minggu yang akan mengajar. Tuhan taruhkan iman, pengertian, kebijaksanaan, sehingga setiap firman yang disampaikan semuanya berasal dari Tuhan, dan sekolah minggu boleh mengerti, memahami, dan bertumbuh dalam kasih-Mu. Terpuji, teragung, termulia Engkau Tuhan di tempat yang maha kudus. Dalam satu nama yang ajaib Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, sekarang kita silakan masuk di waktunya. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pastor Gibson Sibarani MTH. Sebelumnya kita memuji Tuhan dengan pujian kita, hidupku menggenapi firman. Berbicara kepada setiap kami, karena sesungguhnya suara-Mu, firman-Mu adalah kehidupan kekal dari keselamatan kami. Oleh karena itu, urapi, lengkapilah hamba-Mu ini ya Tuhan, untuk boleh menyatakan kebenaran-Mu di tengah-tengah hidup kami. Buka hati kami hanya mau fokus akan firman. Roh Kudus memberikan kami pengertian, menolong kami sesuai dengan kerinduan kami untuk semakin diubahkan menjadi sesuai dengan Tuhan. Berdoa dalam nama Yesus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Amin. Salam. Bapak Ibu saudara sekalian, pada hari ini
serius mengatakan pada keluarga besar serius dan juga saudara-saudara sekalian, gereja Santosa Asih yang memberkati kita sekalian. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara, sebagai renungan korban bagi kita terambil dari Kejadian 2 ayat 24. Dan saya beri judul Ehad. Ehad ini adalah bahasa Ibrani yang artinya dalam bahasa Indonesia itu Esa. Esa itu artinya berasal dari bahasa Ibrani juga Ehad. Dan tujuan daripada khotbah ini adalah kita semakin memahami bahwa manusia diciptakan untuk menyatu dengan Allah. Mari kita buka kitab kita dari Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24. Saya akan bacakan bagi kita semua. Sebab itu, seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ada istilah satu di sana, menjadi satu daging. Itulah kata Ehad. Ini bukan sekedar kesatuan hubungan suami istri, tetapi di dalam bahasa Ibrani kata Ehad menunjukkan sebuah kesatuan, keutuhan atau kemanunggalan. Misalnya di Bilangan 6 ayat 4 dikatakan bahwa Tuhan itu Esa atau Tuhan itu Ehad. Ya. Maknanya bukan satu secara angka, tetapi menunjukkan sebuah relasi. Dan kata daging atau basar dalam bahasa Ibrani ini bukan berarti menunjuk daging tubuh kita ini saja, tetapi menunjukkan kemanusiaan, natur manusia. Karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Jadi satu daging berarti dua kemanusiaan atau dua pribadi yang berbeda, tetapi membentuk satu kesatuan baru tanpa menghilangkan identitas individu. Jadi dalam hal ini serius, tetaplah serius, tribut kami tetaplah tribut kami, tapi ada satu kesatuan. Dan di dalam ayat tersebut dikatakan kamu akan meninggalkan, seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Meninggalkan ayah dan ibunya. Kata meninggalkan ayah dan ibu bukan berarti kita memutuskan hubungan dengan orang tua, tapi ini menunjukkan kemandirian secara fisik maupun rohani. Itulah sebabnya orang yang menikah itu harus benar-benar dewasa, tidak lagi tergantung kepada orang tua, tetapi dia belajar mandiri. Artinya dia mengalami kedewasaan sehingga dia memiliki hubungan langsung dengan Tuhan. Kalau dulu waktu kecil kita didoakan oleh orang tua kita, diasuh, tapi sekarang secara khusus orang yang menikah akan membentuk sebuah identitas yang baru, menjadi keluarga yang baru, dan memiliki relasi langsung dengan Tuhan. Jadi arti kemanusiaan ini harus kita pahami, bahwa
gambar dari rumah Allah. Kita belajar dari Alkitab bahwa Adam dibentuk dari tanah, kemudian Allah menghembuskan nafas kehidupan. Kemudian perempuan dicipta bukan dari kepala, bukan untuk menguasai, atau dari kaki, bukan untuk diinjak, melainkan dari sisi. Katakan dari kitab tulang rusuk. Ini adalah simbol kesetaraan. Di dalam Kejadian 2 ayat 23, berkatalah manusia itu, ya Adam, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Jadi ketika Adam terbangun, dia lihat wanita di sampingnya. Wow, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab ia diambil dari laki-laki. Jadi ada berkata inilah tulang dari tulangku. Itu bukan tulang bersama ya. Ini tulang makanya mungkin perempuan ini kadang bisa sangat keras ya, karena dari tulang. Saya juga bilang itu pastor ini keras kan, ya. Bukan hanya tri yang keras. Perempuan rata-rata keras. Tapi disinilah dinamika kehidupan. Tetapi dia bukan saja diambil dari tulang, tetapi dari daging. Daging itu lembut ya. Jadi ada lembutnya juga. Ada lembutnya juga. Jadi pasangan hidup adalah hadiah Tuhan untuk berjalan berdampingan. Kita saling menguatkan untuk membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Dan kalau kita membaca di Kejadian 2 ayat 18, dikatakan di sana, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dalam bahasa Ibrani, penolong yang sepadan itu adalah Ezer Kenegdo. Ezer Kenegdo. Kenapa ini penting diketahui? Karena sering disalahpahami bahwa kata penolong seolah menjadi pembantu, seolah perempuan itu pelengkap untuk membantu pria, ya, apalagi di dalam budaya Timur, ya. Seolah perempuan itu hanya untuk melengkapi atau menolong. Tapi kalau kita kembali kepada Alkitab, itu perlu menggali ayat Alkitab, memahaminya dengan benar. Ternyata penolong yang sepadan menggunakan frasa Ezer Kenegdo. Kata Ezer berasal dari akar azar, artinya membantu, menolong, menyelamatkan, menopang. Dalam Perjanjian Lama, dalam Alkitab, kata Ezer lebih sering dipakai untuk Allah sendiri. Jadi Ezer itu Allah. Jadi Allah hadir mendampingi pria. Amin. Amin. Jadi bukan penolong, bukan pembantu. Allah hadir